itu seorang hipnotis yang bisa menggunakan kemahirannya untuk menanamkan memori itu dengan mudah sekali bisa melakukan. Bahkan dalam satu kali sesi pun bisa melakukan. Ya, kalau misalnya mereka udah terlatih sekali, iya terlatih sekali, bisa melakukannya dengan mudah. Apalagi kalau itu dilakukan berulang kali sampai puluhan kali, itu sudah jelas dan itu sudah melanggar kode etik dan memang harus ada peraturannya bahwa orang-orang seperti itu harus ditindak, nggak bisa merajalela mengeluarkan iklan atau mengiklankan diri sebagai ahli hipnotis atau sebagainya. Karena itu saya memberikan begitu banyak indikator ya. Kalau orang mau menanamkan memori palsu itu gimana caranya? Salah satu cara utama pertama adalah orang ini dipisahkan dari habitatnya. Jadi orang ini dikurung atau diapakan itu untuk kalau memorinya betul-betul membunuh ya, dikurung dulu, dipisahkan, kemudian dimasukkan memori-memori bahwa orang yang mesti dibunuh ini orang jahat sekali dan mereka itu bajingan kurang ajar ya. Sehingga dia menciptakan satu kebencian yang luar biasa. Dan kebencian itu begitu luar biasanya sehingga dia tidak peduli kalau dia pun terbunuh, tapi dia harus membunuh orang lain. Dalam hal itu, tapi dalam hal biasa pun kadang-kadang memang itu yang terjadi. Jadi orang dipisahkan, misalnya seseorang mau menceraikan pasangannya, ya, tapi dia masih setengah-setengah nih, cerai nggak cerai. Bingung gitu. Terus, kemudian ditanamkan memori bahwa pasangan kamu itu sangat tidak baik, orangnya begini, dia pernah punya selingkuh dengan apa, dengan siapa. Jadi diciptakan cerita-cerita sehingga si pasangannya yang tadinya masih bingung, dia kemudian bisa mengambil keputusan, oh ya, saya harus menceraikan. Nah ini sebetulnya intervensi yang tidak benar, tidak etis. Ini juga di dalam buku Neo Spiritual Hypnotherapy, kalau tidak salah itu ada cerita seseorang dituduh membunuh istrinya atau siapa saya lupa ceritanya, tetapi sebetulnya dia tidak melakukan. Hanya ketika di dalam penjara ya diinterogasi yang gila-gilaan sehingga akhirnya daya tahan mental orang tersebut tuh akhirnya menjadi udah nggak kuat lagi, udah lemah. Akhirnya dia ngaku, iya. Dan yang menariknya adalah karena di-drill terus, diinterogasi terus dengan cara yang menegangkan dan segalanya, sehingga apapun yang dituduhkan pada dia, akhirnya dia percaya bahwa iya saya melakukannya, dan malah dia bisa mengembangkan ceritanya. Ya, dan akhirnya dites lagi, ya. Dia dituduh ABCD gini, dijebret lagi. Padahal pertamanya dia nyangkal, saya nggak melakukan. Tapi karena intensif interogasinya, entah apakah secara fisik juga pakai atau enggak ya, kekerasan secara fisik atau enggak. Tetapi yang jelas kekerasan mental itu kan ada ya. Sampai dia daya tahan mentalnya dia udah nggak kuat lagi, collapse, istilah collapse itu maksudnya udah nyerah deh ya. Di sini dalam konteks udah nyerah, akhirnya dia ngaku, ya saya melakukan, dan dia mengembangkan lagi ceritanya. Nah ini kan mereka ingin membuktikan, ini bener nggak sih si orang ini benar-benar melakukan atau enggak. Akhirnya sengaja bahwa mereka mengarang suatu cerita bahwa ini ada korban ini lagi, dan kamu yang melakukannya. Terus yang akhirnya yang terjadi seperti itu, enggak, sumpah gue nggak melakukan dan segalanya. Tapi diinterogasi sampai dia nyerah lagi, dia mengaku iya dan mengembangkan ceritanya. Aduh kasihan banget sih orang itu. Dia sih akhirnya dibebasin juga, tapi setelah beberapa tahun beberapa lama di penjara juga gitu istilahnya. Atau sekarang McMarty case. McMarty. Itu kasus yang terpanjang dalam sejarah Amerika ya. 7 tahun atau berapa tahun, dan sempat dia dipenjarakan 4 tahun. Sudah dipenjarakan 4 tahun, tapi kemudian terbukti dia nggak salah. Sehingga kemudian dia menuntut balik si jaksanya dan siapanya, dan di Amerika kan dibiarkan jaksa itu bisa dituntut secara pribadi, bukan secara institusi karena kesalahan dia. Saya harus menjelaskan bahwa hipnoterapi ini adalah salah satu ilmu yang semestinya kita pelajari, bukan hipnosisnya. Kalau yang kita pelajari di hipnoterapi justru adalah terapi untuk membebaskan diri dari pengaruh hipnosis. Jadi kalau ada orang-orang yang mempengaruhi kita dengan cara apapun juga, bagaimana kita bisa memperkuat jiwa kita sehingga kita bisa mengambil keputusan sendiri, bukan berdasarkan pengaruh orang. Nah itu adalah ilmu yang mestinya kita pelajari, dan itu juga bisa digunakan untuk penyembuhan dan sebagainya. Nah sekarang yang sedang beredar di masyarakat yang sudah
saya boleh mengatakan itu sudah salah kaprah. Bahwa hipnosis itu tuh panggung, tuh menjatuhkan, menidurkan orang dan sebagainya. Ini justru yang kita harus hindari. Nah, kebanyakan orang-orang ini memang menggunakan hipnosis yang kedua itu untuk macam-macam kepentingan pribadinya. Nah, ini makanya dalam waktu kemarin dulu kalau nggak salah, saya diundang untuk Hypnosis Summit oleh Pak Yan Rindra. Dia adalah ketua Indonesian Board of Hypnotists ya, dan hipnoterapi. Nah, itu saya juga usulan saya adalah bahwa harus ada kode etik seperti kode etik kedokteran kan. Dan kebetulan juga ada direktur dari Departemen Kesehatan, Kementerian, kita juga bahas banyak ya. Bahwa kalau dokter itu melakukan kesalahan, dia itu diancam hukuman 15 tahun penjara. Itu sama seperti pembunuhan. Nah, begitu juga dalam hipnoterapi ini, kalau ada orang menggunakan hipnosis untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar ya. Misalnya saya membawa Aldi ke seorang hipnotis ya, dan saya mengatakan tolong Aldi ini dibuat biar dia senang sama saya. Terus ada orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Ada orang-orang, dan itu ada orang, misalnya ada seorang oknum hipnotis yang mengaku dalam pengadilan, saya tidak akan menolak karena bagi saya itu adalah kemauan klien saya. Ya diturutin aja. Diturutin karena saya cuma dapat uang, saya taat pada duit ya. Taat pada duit ya. Ada orang yang mengatakan demikian. Nah, ini semua bukti-bukti ini kita berikan kepada kementerian juga bahwa orang-orang seperti itu harus ditindakin. Apalagi kalau orang-orang itu sering digunakan oleh kepolisian, apalagi kasihan orang yang menjadi korban kan. Benar. Kasihan sekali. Hampir sama. Kalau kita menggunakan gendam itu yang seperti sekarang kita lihat di masyarakat, itu hipnosis. Makanya saya membedakan antara hipnosis dan hipnoterapi. Hipnosis ini gendam, menjatuhkan orang, membuat orang tidak sadar dalam ketidaksadarannya, kemudian dimasukkan memori, di brainwash, di apa, itu gendam, itu hipnosis. Kalau kita bicara hipnoterapi adalah justru terapi untuk membebaskan diri dari pengaruh gendam itu. Nah, ini saya ingin memberikan wacana baru lewat buku ini dengan mengutip tokoh-tokoh hipnosis yang awalnya mengira bahwa hipnosis dan hipnoterapi itu sama. Ternyata James Braid sendiri yang menemukan istilah hipnosis mengatakan, oh saya salah, tapi dia keburu mati setelah itu. Dan jadi, saya mengutip. Dan dia memberikan nama baru untuk hipnoterapi. Cuma sayangnya itu tidak menjadi populer gitu. Jadi kita sekarang sedang mempopulerkan istilah si James Braid yang belum sempat dia populerkan. Sebetulnya harus ada, memang agak sulit sekali. Agak sulit untuk mengadakan kode etik untuk hal seperti itu, khususnya seperti itu ya. Karena itu kan yang memiliki lagu, memiliki liriknya itu orang-orang tertentu. Dan kalau mereka mau menjual ya kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Nah, itu memang agak sulit. Tetapi iya, asal masyarakat tahu bahwa dengan cara itu bisa melakukan hipnosis juga. Nah, ini memang dari masyarakatnya harus ada awareness, harus ada kesadaran. Seperti iklan-iklan yang saya juga kutip di situ dalam tulisan saya di salah satu koran nasional juga, bahwa dulu iklan-iklan salah satu produk rokok di Amerika ya, itu begitu, dia menggunakan gambar-gambar tertentu, kartun-kartun tertentu yang sudah cukup populer di kalangan remaja. Nah, dengan menggunakan kartun, tokoh-tokoh kartun yang populer sedang merokok ya, itu remaja tiba-tiba meningkat sekali dalam setahun. Jumlah remaja yang mulai merokok itu meningkat sampai sekian persen. Dan itu kemudian diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat mengadakan class action. Nah, di sini kita class action itu belum begitu dikenal. Bahwa masyarakat bisa menuntut orang sebagai masyarakat. Nah, itu membutuhkan waktu 10 tahun. Akhirnya dimenangkan oleh masyarakat, dan kemudian rokok itu tidak boleh pasang iklan. Tidak boleh ada iklan rokok ya. Dan itu juga sudah terjadi di sini. Tetapi kemudian dengan class action lagi, masyarakat Amerika berhasil untuk memastikan bahwa biaya cukai rokok itu begitu tinggi, mahal, sehingga orang tidak akan beli. Dan kalaupun ada stall warung rokok itu harus
sekian jaraknya dari sekolah misalnya, nggak boleh di setiap tempat misalnya. Dan ditanya umurnya. Betul. Dan juga di Manhattan kalau mau cari stol rokok itu katanya sekarang tinggal 1 atau 2 di seluruh Manhattan. Waduh. Susah banget. Susah sekali itu mencari rokok. Jadi nggak seperti kita dimanapun ada rokok segala ya. Tapi itu keberhasilan dari masyarakat. Nah ini hal seperti ini yang barangkali masyarakat harus tahu bahwa betapa bisa merusaknya mass hipnosis seperti ini. Hipnosis massal, entah itu lewat iklan, entah itu lewat penggunaan lirik, penggunaan tokoh, penggunaan selebriti misalnya. Kita sudah terlanjur mencintai seorang selebriti dan selebriti itu memberikan iklan yang tidak penting bagi masyarakat, bahkan bisa membahayakan masyarakat. Baik. Bisa dan sebetulnya salah satu hal dalam memori palsu itu dia tuh orang ini harus dibombardir terus. Jadi kalau orang ini tidak dibombardir lagi dan kemudian dia dibawa ke seorang terapis yang betul-betul terapis, bukan pemasang memori palsu ya. Jadi dia bisa mengembalikan dan dia bisa membuat dia sadar bahwa apapun yang dia pahami selama ini tidak benar. Iya itulah, untuk itu bukunya. Ini tipsnya ya? Tipsnya ada di buku tuh semua tuh. Tipsnya bukunya. Tetapi memang ada dan itu tujuan kita bahwa bagaimana orang itu bisa memperkuat jiwanya. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh hal seperti itu. Dan ini kan sebetulnya orang bilang rayuan gombal ya. Rayuan gombal itu juga salah satu. Itu hipnosis loh, sangat. Iya. Jadi ada orang, waduh kamu cantik sekali, ini ada maunya, kenapa dia bilang 100 kali cantik sekali. Apalagi sekarang lagi musim kan. Oh lagi musim. Kamu nggak pusing muter-muter terus di kepalaku misalnya gitu kan. Kamu tuh bisa menyebabkan saya diabetes. Karena kamu manis. Itu hipnosis itu. Nah kalau si cewek itu benar-benar lagi membutuhkan seorang gitu. Padahal dia bilang, ini cowok jelek banget sih gitu istilahnya gitu. Tetapi ketika memang di dalam dirinya sudah ada, gue tuh pengennya dirayu, pengen dipuji dan segalanya. Gue butuh cowok sebetulnya. Nah ketika dipuji-puji seperti itu, langsung ya. Nggak lihat lagi tampangnya. Nggak lihat lagi, tampang udah hilang. Saya tidak mencintai badanmu, saya mencintai jiwamu. Waduh, padahal maunya badan bukan jiwa. Jadi kayak seru banget nih bukunya, harus dibaca ya Pak Anan ya. Jadi mungkin dari listener kalau pengen ngedapatin bukunya udah ada di toko-toko di mana-mana Pak Anan? Di Gramedia sudah rilis ya.